Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Residen Nusantara dengan NIM 122450080 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait di modul kita yang terakhir, di modul praktikum yang ke-10, yaitu metode resampling berbasis bootstrap, ya teman-teman semuanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait dari teorinya, contoh kasus satu, habis itu ada contoh kasus dua. Dan sekarang mungkin aku bakal ngasih contoh kasus yang ketiga, teman-teman semuanya, yang dimana di sini aku bakalan memberikan dataset yang berisikan tinggi badan, yaitu diwakili oleh X, dan juga berat badan yang Y. Yang dimana kita akan mengukur 6 individu, teman-teman semuanya. Dan di sini mungkin bisa dilihat teman-teman semuanya, ada 150, 160, 170, 80, sampai 200. Dan berat badannya itu 50, 60, 65, 75, 80, 90. Nah, kita akan menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan itu 95% teman-teman semuanya. Dan ini yang menjadi poin khususnya untuk di contoh kasus yang ketiga, yaitu kita menggunakan koefisien regresi dari model linear Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, mungkin kita bakal lanjut terkait dari codingannya. Yang pertama ya, kita akan memasukkan data aslinya teman-teman semuanya. X itu sebagai tinggi badan, Y itu sebagai berat badan ya teman-teman semuanya. Dan kita masukkan ke set sheet 1, 2, 3. Nah, menggunakan parameter bootstrap, itu kita menggunakan 1000 pengulangan ataupun 1000 iterasi teman-teman semuanya. Ya. Nah, terus kita akan mencari ataupun menyimpan hasil dari bootstrap itu teman-teman semuanya. Lalu kita menghitung interval kepercayaannya. Ya, yang dimana kita menggunakan dari 0,025 sampai 0,975. Atau di sini intervalnya 95% teman-teman semuanya. Ya. Dan kita akan masukkan untuk regresi dari linearnya, model linear kita, Y sama dengan B0 ditambah B1, teman-teman semuanya. Ya, maka dari itu kita akan menghitung dari koefisien regresi data asli dan juga interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi. Ya, nah, oke mungkin kita jalankan sebentar. Nah, di sini muncul teman-teman. Untuk koefisien regresi linearnya dari data asli itu adalah 0,77 teman-teman semuanya. Dan interval kepercayaannya itu adalah 0,70 sampai 0,82 teman-teman semuanya. Dan di sini kita perlu mengetahui gitu ya teman-teman semuanya untuk bagaimana cara teknik resampling menggunakan metode ataupun model dari bootstrap ini teman-teman semuanya. Dan mungkin itu saja dari kami dari praktikum terakhir kali kami di modul yang ke-10, dan terima kasih udah menonton di 10 pertemuan di 10 video di modul praktikum kita kali ini di kelompok 5. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deva Anjani Khoini Nafsyah dengan NIM 122450014. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini kita langsung masuk ke contoh kasus yang pertama aja. Nah, di contoh kasus yang pertama ini, dimisalkan kita memiliki dataset yang berisi nilai-nilai pengukuran suhu dalam derajat Celcius dari 10 lokasi. 22 yaitu 22,5, 21,8, 23,1, 22,9, 24,0, 21,6, 23,4, 22,1, 23,0 dan 22,8. Nah, perintahnya kita disuruh menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata dari suhunya. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi bootstrap nih untuk menghitung interval kepercayaan 95% dari rata-rata suhu tersebut. Nah, di sini misalkan nih, ini data asli yang kita punya. Itu kita simpan dalam variabel data. Isinya ada berapa aja? 22,5,
21,8. Langsung kita copy dari sini aja ya. Nah, ini data asli yang kita punya. Nah, lalu kita kan ingin melakukan bootstrap ya, di mana bootstrap ini kan seperti yang kita tahu, itu kita bebas mau melakukan bootstrapnya seperti apa dan setiap orang tuh bisa berbeda-beda hasil bootstrapnya. Nah, gimana caranya biar hasil bootstrapnya itu tetap walaupun kodenya dijalankan berkali-kali, kita menggunakan fungsi set.seed. Angkanya terserah berapa aja. Di sini saya pakai 1, 2, 3. Nah, jadi fungsi dari si set seed ini dia tuh untuk menetapkan seed sehingga nanti apa bootstrap kita itu bakal tetap walaupun kita ngerunning kodenya berkali-kali seperti itu. Nah, setelah itu kita buat parameter bootstrapnya. Di sini kita tentu ini jumlah iterasinya berapa? Jumlah iterasinya di sini saya 1000, 1000 iterasi. Nah, terus kita juga nentuin, kan kita udah nentuin nih jumlah iterasinya berapa. Kita juga harus nentuin ukuran sampelnya nih. Nah, ukuran sampelnya ini sama dengan ukuran data asli. Nah, makanya ukuran sampelnya itu kita ibaratkan n size. Nah, ukuran sampelnya ini sama aja kayak panjang data asli, makanya kita pakai length data. Seperti itu. Selanjutnya, kita udah tahu data aslinya mana, parameter bootstrap kita udah bikin, terus kita menyimpan hasil dari bootstrap. Bootstrap. Nah, untuk menyimpan hasil dari bootstrap ini, kita inisialisasi dulu vektor kosong untuk menyimpan rata-rata dari setiap sampel bootstrap. Nah, di sini diinisialisasiinnya dalam vektor bootstrap means karena kita ingin mencari apa rata-rata suhu menggunakan teknik bootstrap kan. Seperti itu. Nah, kita bakal gunain ini sebagai vektor kosong yang bakal nyimpen rata-rata dari setiap hasil bootstrap. Nah, di sini kita pakai fungsi numerik. Nah, argumennya itu banyak iterasinya. Banyak iterasinya. Nah, terus di sini kita lakuin looping. Looping bootstrapnya. Nah, jadi kita menggunakan loop for i in 1 sampai n iterations. Wait, ini salah ya. Nih, ini kan tadi kita udah buat vektor kosongnya, vektor kosong untuk nyimpan hasil rata-ratanya kan. Terus kita langsung buat loopingnya nih, looping bootstrapnya. Eh, ini looping bootstrapnya. Nah, kita pakai for loop. Jadi for i in 1 sampai n iterations. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita kan menggunakan loop for nih untuk melakukan iterasi sebanyak n iterations. Nah, terus itu artinya kayak gitu. Terus kita langsung kita juga perlu mengambil sampel nih, mengambil sampel dengan penggantian dari data asli dengan ukuran yang sama. Nah, di sini kita uh, definisiin sampel. Nah, jadi si sampel ini nanti fungsinya mengambil sampel dengan penggantian dari data asli menggunakan ukuran yang sama. Nah, di sini
sampel, sampel data, size-nya kita sama dengankan dengan n size, replace true. Lalu bootstrap means I itu sama dengan min sampel. Nah, jadi dari kode ini, di sini kan ada bootstrap means I. Nah, jadi bootstrap means I di sini itu untuk menghitung rata-rata dari sampel, lalu menyimpannya dalam vektor bootstrap underscore means. Maksudnya seperti itu. Nah, kita udah melakukan kode untuk looping bootstrapnya nih. Sekarang kita hitung interval kepercayaannya. Hitung interval kepercayaan. Nah, di sini untuk menghitung interval kepercayaannya, di sini kita menggunakan fungsi kuantil. Menggunakan fungsi kuantil. Nah, jadi ya fungsi kuantil ini nanti tuh kita akan menghitung menghitung kuartil sekian-sekian dari distribusi bootstrap underscore means-nya. Nah, kuantil ini, kuartil-kuartil ini nanti tuh digunakan sebagai batas bawah dan batas atas untuk interval kepercayaan 95% yang diminta di soal. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, kan kuantil itu bakal tadi menghitung kuartil. Nah, kuartil itu nanti menjadi batas atas dan batas bawah. Makanya di sini kita punya apa namanya variabel untuk menyimpan batas atas batas bawahnya. Berarti lower bound sama dengan kita pakai fungsi kuantilnya tadi. Kuantil, nah bootstrap underscore means ya. Di sini kita batas bawahnya pakai 0,025. Nah, batas atasnya upper bound kita simpan dalam variabel upper bound. Kita pakai fungsi kuantil lagi. Nah, bootstrap means batas atasnya kita pakai 0,975. Nah, gitu. Jadi di sini kita akan menghitung kuartil 2,5% dan 97,5% dari distribusi bootstrap underscore means. Nah, seperti itu pada interval kepercayaan 95%. Nah, udah kan? Sekarang kita buat untuk menampilkan outputnya. Menampilkan output. Nah, ya udah kita untuk menampilkan output ini kita akan mencetak rata-rata data asli dan interval kepercayaan 95%-nya. Nah, ya udah tinggal seperti ini. Rata-rata data asli Oke. Nah, kita masukin min datanya. Nah, ini rata-rata data aslinya. Terus kita akan menampilkan eh
interval kepercayaan 95%, kan? Untuk rata-rata mana? Untuk rata-rata tingkat nah, lower bound sama upper bound seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan hasil dari rata-rata data asli dan interval kepercayaan 95%-nya. Langsung kita jalanin aja kodenya. Sebentar, ini ada yang error di bagian ininya. Sama incomplete expressions, interval kepercayaan untuk rata-rata. Ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat rata-rata data aslinya 22,72, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata tersebut yaitu ada di 22,28 dan 23,14. Nah, jadi di sini kan kita udah dapet nih nilai rata-rata dari data aslinya. Nah, interval kepercayaan 90% ini adalah rentang nilai di mana kita 95% yakin nih bahwa rata-rata data asli kita itu berada di interval 22,28 dan 23,14. Artinya, jika kita mengambil banyak sampel dari data tersebut, dari data yang sama, lalu kita menghitung interval kepercayaannya, nah maka sekitar 95% dari interval tersebut itu akan mencakup rata-rata dari data aslinya seperti itu. Jadi rata-rata data aslinya itu adalah 22,72 dan interval kepercayaan 90%-nya itu ada di sini. Jadi kita 95% yakin bahwa di interval 22,28 dan 23,14 itu mencakup rata-rata dari data asli kita ini si 22,72 tersebut. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, sekian dari saya. Saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk contoh kasus berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, maka saya akan kembalikan ke rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 1224571. Di sini saya akan menjelaskan codingan di mana dia menggunakan contoh kasus 2. Contoh kasus 2 ini menggunakan teknik bootstrap yang menghitung interval kepercayaan 95% untuk variasi dari datanya. Yang pertama kita lakukan data awal dan parameter bootstrapnya, di mana data diisi dengan C 75885908892886, kemudian set.c 123, di mana data
data ini merupakan dataset awal yang berisi 7 nilai. 7 nilai tadi yaitu 75, 80, 85 dan seterusnya itu ya. Kemudian untuk set.sheet 123 ini digunakan untuk memastikan nih hasil random dari fungsi sampel yang dapat direproduksi. Angka 123 adalah nilai acak yang dipilih untuk sheet-nya. Atau bisa disebut dengan kata lain, set sheet ini penggunaan sheet yang memungkinkan hasil bootstrap yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Yang kedua, kita lakukan menyiapkan parameter untuk simulasi, di mana kita isi dengan n iteration, kita isi dengan 1000, n size kita isi dengan length data, kemudian bootstrap variance kita isi dengan numeric n iteration. N iteration 1000 ini digunakan untuk menentukan nih jumlah iterasi yang akan dilakukan untuk proses bootstrapnya. Kemudian untuk n size diisi dengan length data ini merupakan panjang data asli yang di sini adalah 7, di mana merupakan jumlah elemen dalam datanya tadi. Kemudian kita lanjut untuk bootstrap variance, yaitu kita isi dengan numeric n iteration, yaitu untuk menyimpan vektor kosong untuk menyimpan nilai variansi dari setiap sampel bootstrapnya. Setelah itu kita melakukan simulasi bootstrap, yaitu dengan for in 1 n iteration, di mana kita masukkan sampel data size n size replace true, kemudian bootstrap variance i kita isi dengan var sample. Sampel data size and size replace true ini digunakan untuk membuat sampel bootstrap dengan cara mengambil elemen dari data secara acak dengan pengembalian sebanyak n size. Jadi n size itu tadi kan ada 7 tuh, berarti pengambilan sebanyak 7 elemen atau 7 kali elemen. Habis itu kita lakukan nih var sample. Var sample ini digunakan untuk menghitung variasi dari sampel bootstrapnya. Untuk bootstrap variance i, kita masukkan dengan variance sample. Var sample itu untuk menyimpan nih hasil variasi tersebut ke dalam vektor bootstrap yang disebut dengan bootstrap variances. Setelah itu kita lakukan perhitungan interval kepercayaan, di mana kita masukkan lower bound, kita isi dengan kuantil bootstrap variance 0,025, kemudian upper bound kita isi dengan kuantil bootstrap variance 0,97. Untuk kuantil bootstrap variance 0,025 atau untuk lower bound kuantil bootstrap variasi 0,025 yaitu merupakan untuk menghitung batas bawah dari interval kepercayaan 95% dengan mengambil kuantil 2,5% dari distribusi bootstrap variance yang ini memberikan estimasi batas bawah dari interval kepercayaannya, atau merupakan mengambil nilai persentil ke 2,5% dari distribusi variance bootstrap yang menjadi batas bawahnya gitu. Habis itu kita lakukan upper bound kuantil bootstrap variance 0,975, yaitu merupakan untuk menghitung tuh, kalau tadi kan menghitung batas bawah, kalau ini untuk menghitung batas atas dari interval kepercayaan 95% dengan mengambil kuantil 97,5% dari distribusi bootstrap variansi yang ini merupakan untuk memberikan estimasi batas atas dari interval kepercayaan. Tadi kan batas bawah, sekarang batas atasnya. Setelah itu kita outputkan hasil, di mana kita masukkan catch printf variance data asli %.dof bagi n var data, kemudian catch printf interval kepercayaan 95% untuk variansi, di mana %.2f, %.2f bagi n lower bound upper bound, di mana fungsi cat ini digunakan untuk mencetak output ke konsol di R, di mana fungsi ini mengembangkan string dan menulis hasilnya tanpa menambahkan karakter baris baru secara otomatis di akhir. Fungsi printf ini digunakan untuk format string dengan cara yang mirip dengan fungsi print di bash pemrogram lain. Ini yang memungkinkan untuk menyusun string dengan variabel yang diformat dengan cara tertentu. Untuk var data ini untuk menghitung variasi dari data aslinya. Kemudian untuk %.2f ini menunjukkan bahwa nilai lower bound dan upper bound, nilai batas bawah dan nilai batas atasnya itu harus dicetak sebagai
angka desimal dengan dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma gitu. Untuk persen-persen itu merupakan cara untuk mencetak tanda persen dalam format stringnya. Kemudian garis miring yang ke kanan gini adalah karakter new line yang menambahkan baris baru setelah outputnya, dimana hasil outputnya itu kan ada 34,81 yang merupakan variasi dihitung menggunakan rumus standar variansi sampelnya. Untuk interval kepercayaan 95% 5.05757 ini menunjukkan rentang di mana variasi sebenarnya atau populasi yang kemungkinan besar berada dengan tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Selanjutnya kita akan kali ini kita akan belajar mengenai tentang bootstrap. Nah, bootstrap ini merupakan uh, bootstrap. Bootstrap ini kan merupakan suatu metode dalam resampling. Nah, terus sebelumnya maka kita harus mengenali dulu apa itu teknik resampling. Nah, teknik resampling ini kita akan melakukan pengambilan subsampel berdasarkan sampel yang telah kita miliki gitu. Jadi sebelumnya kita telah memiliki suatu sampel dari populasi, terus setelah itu kita akan melakukan sampel lagi dari hasil sampel yang kita punya. Terus kelebihannya itu dengan ini kita akan mempunyai eh, lebih sedikit asumsi, akurasi yang lebih besar dan bersifat umum. Mungkin sebelumnya untuk teknik resampling ini biasanya kita lakukan eh, karena kita eh, ingin menguji kembali atau memvalidasi kembali suatu data. Nah, tetapi untuk melakukan eh, sampling ulang kembali berdasarkan populasi itu pasti akan eh, memerlukan eh, sumber daya yang besar gitu karena kita perlu melakukan sampling ulang lalu untuk menjaga tetap representatifan datanya. Maka dari sini kita akan melakukan sampling di mana kita akan mengambil eh, sampel-sampel lagi dari sampel yang telah kita punya. Nah, dalam beberapa teknik resampling itu ada bootstrap dan jackknife. Dalam hal ini kita akan eh, berfokus pada bootstrap. Oke, lanjut. Kita akan melakukan penjelasan mengenai bootstrap. Nah, bootstrap ini merupakan tadi suatu teknik sampling di mana kita dapat memperkirakan distribusi statistik dengan mengambil sampel berulang kali dengan pengembalian. Jadi misalkan kita mempunyai sampel yaitu 1 sampai 10, kita bisa mengambil sampel 1 2 kali gitu atau 3 beberapa kali. Jadi kita bisa mengambil sampel tersebut berulang kali. Poin data berulang kali. Oke, untuk langkah-langkah bootstrap di sini eh, pertama kita akan mengambil sampel dari data asli dengan pengembalian. Lalu kita akan menghitung teknik statistiknya, gitu, misalkan rata-rata, median, atau standar deviasi untuk mengetahui tadi sebaran distribusinya. Nah, setelahnya eh, kita akan mengulangi prosesnya. Nah, itu prosesnya panjang, gitu. Bisa 100 model kita buat, gitu. Jadi model bootstrapnya akan dibuat berulang kali. Lalu akan dianalisis untuk
eh, memperkirakan ketidakpastian. Nah, kalau untuk kita secara singkatnya, intinya teknik bootstrap ini akan eh, kita akan melakukan eh, su- mengambil subsampel dari sampel yang ada dengan pengembalian, lalu kita akan eh, melakukan hal tersebut berulang kali. Untuk kelebihannya, di sini kita tidak memerlukan asumsi distribusi, di mana Bootstrap tidak memerlukan asumsi distribusi data yang kuat sehingga bisa digunakan dalam berbagai situasi. Lalu ada fleksibilitas, dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah kebutuhan komputasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, iterasinya biasanya banyak gitu untuk menghasilkan hasil yang representatif untuk eh, subsampel yang kita punya. Jadi, eh, misalkan kita bikin 100 model bootstrap, 1000 model bootstrap, itu memerlukan yang namanya eh, resource komputer yang sangat besar. Lalu kekurangannya adalah tidak selalu cocok untuk semua jenis data, terutama dengan data yang sangat kecil dan sangat tidak terdistribusi. Nah, eh, perlu diingat untuk resampling ini, kita juga perlu memastikan eh, hasil sampel yang kita miliki itu eh, datanya udah bagus gitu. Misalkan tadi kita sudah melakukan sampel terhadap populasi, hasil terus kita memiliki sampel, sampel ini harus eh, bagus gitu. Karena eh, dalam hal ini nanti kita kalau melakukan bootstrapnya dengan sampel yang jelek gitu, eh, hasil bootstrapnya juga tidak eh, representasi dengan data aktualnya gitu, dengan data populasi yang ada. Nah, ini juga dengan eh, datanya juga yang kecil. Kalau sampelnya kecil gitu, cuma 1, 2, 3, kita cuman punya poin-poin datanya cuma 3 itu aja gitu. Jadi nanti kita melakukan bootstrapnya cuma jadi 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2. Itu kan eh, jadi distribusinya jadi kurang distribusi baik ya. Mungkin segitu saja untuk penerapan teorinya. Kali ini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai teknik bootstrap dengan kode DR. Terima kasih.